Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sabtu 8 Agustus 2026 kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-22, dan yang menjadi nats pembacaan kita pada saat ini saya ambil dari ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan renungan ini saya beri tema, jangan suam-suam kuku, biarkan Tuhan memerintah dalam hidupmu. Saudara terkasih, jemaat Laodikia adalah jemaat yang mengenal Tuhan. Mereka memiliki aktivitas, kekayaan, dan merasa tidak kekurangan apapun. Namun di mata Tuhan, mereka memiliki masalah yang sangat serius. Mereka suam-suam kuku secara rohani. Mereka merasa kaya dan tidak kekurangan apa-apa. Tetapi Yesus berkata bahwa sesungguhnya mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini mengajarkan kepada kita bahwa keadaan rohani seseorang tidak selalu sama dengan apa yang terlihat secara lahiriah. Kita dapat terlihat baik di hadapan manusia, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Ayat 14, Kristus adalah amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Artinya perkataan Kristus dapat dipercaya. Ketika Tuhan menegur, ia tidak sedang menghancurkan, tetapi menunjukkan keadaan kita sebenarnya. Ayat 15-16, jangan menjadi suam-suam kuku. Ini menggambarkan keadaan rohani dari jemaat Laodikia. Pertama, jemaat yang suam-suam kuku adalah jemaat yang kompromi dengan dunia dan mirip dengan masyarakat di sekelilingnya. Mengaku kekristenan, namun pada kenyataannya malang dan menyedihkan secara rohani. 2. Dengan keras, Kristus memperingatkan jemaat akan hukumannya terhadap orang yang suam-suam kuku secara rohani. 3. Dengan tulus, Kristus mengundang jemaat untuk bertobat dan dipulihkan. Masalah Laodikia bukan karena mereka tidak melakukan apa-apa, melainkan tidak adanya kesungguhan hati kepada Kristus. Tuhan tidak menghendaki iman yang setengah-setengah, saudara. Bahaya terbesar tetap berada di gereja, tetap beribadah, tetapi hati tidak lagi menyala bagi Tuhan. Ayat 17, jangan menilai diri hanya dari keadaan lahiriah. Yesus berkata bahwa mereka sebenarnya miskin, buta, dan telanjang. Ini peringatan bagi gereja-gereja masa kini. Kekayaan tidak selalu berarti berkenan kepada Tuhan. Kesibukan pelayanan tidak selalu berarti kedekatan dengan Tuhan. Demikian juga penampilan rohani tidak selalu berarti hati kita benar di hadapan Tuhan. Jangan hanya bertanya bagaimana saya terlihat di hadapan manusia, tetapi tanyakan bagaimana keadaan hati saya di hadapan Tuhan. Ayat 18, Tuhan menawarkan pemulihan. Yesus menasihati mereka untuk membeli daripadanya emas yang telah dimurnikan. Itu berbicara tentang iman yang dimurnikan, pakaian putih, kehidupan yang dibenarkan dan disucikan, minyak untuk mata, kemampuan untuk menilai keadaan rohani dengan benar. Ayat 19, teguran Allah adalah bukti kasih. Tuhan menegur karena Tuhan mengasihi. Terkadang kita minta Tuhan memberkati kehidupan kita, tetapi ketika Tuhan menegur kita, kita tidak mau mendengarnya. Padahal teguran Tuhan dapat menjadi tanda bahwa Tuhan masih menginginkan kita kembali datang kepadanya. Ayat 20, Kristus berdiri di pintu. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku
dalam kelimpahan, kemakmuran, dan keduniawian, jemaat Laodikia telah menyingkirkan Tuhan Yesus Kristus dari perhimpunan mereka. Undangan Kristus yang diucapkannya dari luar pintu merupakan suatu ajakan untuk bersekutu dengan setiap orang yang mau bertobat dan mengatasi keadaan suam-suam kuku secara rohani. Ayat 21, ada upah bagi orang yang menang. Yesus berkata bahwa orang yang menang akan diberi kesempatan duduk bersamanya di atas tahtanya. Artinya perjuangan iman saudara dan saya tidak sia-sia. Sekalipun mengalami pencobaan dan penderitaan, tetapi tetaplah setia. Ayat 22. Dengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Perbedaan di antara jemaat-jemaat dan Roh Kudus harus senantiasa ditegaskan. Artinya jemaat-jemaat harus tunduk kepada Roh Allah dan firman-Nya yang diilhami. Perbedaan di antara roh dan jemaat-jemaat dapat dinyatakan dengan kebenaran Alkitabiah sebagai berikut. Pertama, roh itu bukanlah milik dari jemaat-jemaat atau lembaga manusia manapun. Ia adalah roh Allah dan roh Kristus. Roh itu bebas datang dan pergi berdasarkan standar yang benar dari Allah. 2. Roh Kudus mewakili ketuhanan Kristus di atas jemaat-jemaat. Roh dan firman-Nya merupakan kekuasaan mutlak. 3. Kristus akan berdiam dalam suatu jemaat selama jemaat itu tinggal setia kepada Kristus dan firman-Nya dan mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang terkasih, jangan hanya memiliki nama sebagai orang percaya. Biarlah Kristus benar-benar hidup dan memerintah di dalam hati saudara dan saya. Terpujilah Tuhan. Amin.